tiap hari gue nonton tuh filmnya ya kan, ih bagus. Gue nggak nyangka ternyata gue ikut nyemplung juga Karena di situ. dulu pikirannya film nggak mungkin. Maksudnya? Iya, mana ada orang terbang-terbang. Oh iya. Terus ingat nggak pertama kali masuk Genta itu peran apa? Jadi apa? Di mana? Pangeran di Angling Dharma. Pangeran apa lupa lo? Nama tahu. Pokoknya di ada keren. Ini posisinya, ini pohon di atas pohon apa? Pohon bambu. Itu apa? Kuasa ilahi. Kuasa ilahi pohon bambu. Dan gue tuh di bawahnya, di bawah segini nih. Dan ini gelap. Di rantai Kita pula. syuting tuh malam-malam jam 12 malam atau jam 1 malam gitu. Jam 1 malam. Itu gelap pula, gue sendirian dengan pakaian pocong dan diikat rantai. Dililit rantai. Gitu loh. Nah. Dan bunyi kresek, gue lari lah. Padahal belum action. Belum action, gue lari keluar. Apa? Jalanin aja. Enggak, ya dia nembak gue itu waktu dia lagi Gua lagi di di Medan, luar. di Medan. Medan. Dia telepon Gua gue. telepon. Gue tahu nomor dia, telepon gue nggak tahu, nomor gue tahu dari mana gue juga nggak tahu. Dia telepon gue, Vicky pacaran, terus gue bilang gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Erin semua, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Balik lagi di konten Flashback. Apa? Flashback. Oh, Flashback kita kali ini biasanya berdua doang. Sekarang rame ya, Say. Ya Allah. Ini teman Erin semua adalah couple Genta Buana. Kakak Novi, kakak ya Allah, kakak Novi sama kakak Ade Mahesa. Ade, kalau dulu yang masuk. Oh iya benar-benar. ya lu apaan lu kali? Emang gua duluan? Iya, lu Enggak, duluan. Novi. Enggak, dulu ah. Duluan gue. Iya, Seriusan. gue tahu lo dulu masih lagi gue ketemu lo tuh lagi makan apa ya, keripik apa gitu, masih SMP lo kalau nggak salah tuh di Lo udah tua ya? Enggak lah, gue masih SD. Gue lihat lo ya kan. Tuan mana sih, Dok? Jutek-jutek gitu tuan gue. Oh gue. Banyak Apa kabar sih Novi? Alhamdulillah baik. Bapak Erina. Mahesa apa kabar? Baik. Terima kasih lo udah mau jauh-jauh mampir ke rumah gue ya. Abis susah ya, Bo, lagi PSBB begini ya. Iya, betul. Apa kabar, Nov? Alhamdulillah baik bu. Lagi sibuk apa? Sibuk. Ngapain ya ngejulitin lo kali? Ah, dia nih teman-teman julid gue di lokasi nih. Lancip. Kalau Lancip kata ya? mami apa? 2. Pokoknya dia lancip banget deh. Bukan hanya hidungnya yang lancip, mulutnya juga lancip. Emang benar-benar juara ya. Jadi teman Erin semua, dulu tuh di Genta Buana, gue tuh nggak pernah berpikiran bakal ini jadi ini berdua ini. Gue nggak tahu lah gimana ceritanya ya, nanti kita korek ya. Nov, lo pertama kali masuk Genta tuh tahun berapa? Tahun berapa ya? Tahun 99 kayaknya. 99. Judul apa tuh? Dulu Angling Dharma masih baru. Itu pun gue juga dari bawah dulu ngerintis, nggak kayak lu langsung pemain gitu jupret Oh gitu. iya, Enggak lah. gue pemain senior. Senior. Ntar gue dijulitin sama netizen. Kak Erin kalau ngomong senior banget sih, emang kita senior ya? Emang bener banget. Emang gue masuk situ, lu juga udah ada di situ ya kan. Kenapa sih pada sirsak Biarin aja lah ya, sirsak kembilin aja. Jadi kakak Nov ini masuk tahun 99 judul Angling Dharma. Kalau Bapak Mahesa? Saya 2003. Oh 2003. Wih bapak lagi 2003 akhir Iya. ya. Bapak dulu. 2003 akhir. Oh dulu masih model ya Pak? Model catwalk. Dulu tuh masuk Genta gimana ceritanya? Nah, ceritanya panjang nih, dari anak-anak model dianterin ke Genta Buana, Casting lah mereka, dan saya tidak ikut casting karena saya nganterin. Oh Cuma jadi nemenin. Jadi lu ke Genta Buana tuh nggak ada niatan Nggak mau ada, jadi? nggak ada. Karena aku dulunya sebelum masuk film itu jadi arsitek dulu. Oh Gua arsitek, kerja gua kerja di kenapa kantor. lu nggak jadi arsitek sih? Kenapa Udah dia- arsitek, Udah kerja jadi di arsitek, kantor. kemarin kerja di udah kantor. jadi arsitek. Terus akhirnya lu nemenin orang casting. Dan mereka casting lah dengan di Genta dulu kan tes kostum kostum. doang kan, nggak ada nama casting dialog utama kan. Nah, anak-anak kostum dan makeup dan anak-anak itu yang agak setengah-setengah itu nawarin laki-laki setengah. Gini Pak. Iya, tangan patah. Ngajakin, udah bang sekalian aja kita make upin, kita iniin, kita
foto bareng. Ya udah, di make upin lah dengan kostumin. Yang lain kepilih? Yang 8 orang itu tidak terpilih. gugur yang nganterin Jadi- justru pilih. Jadi sebenarnya bukan lu nganterin mereka nganterin lu ya. Nemenin casting ya. Yang nganter banyak. Kalau lu casting kan? Kalau gue enggak sih dulu. Gue dulu itu yang berjasa sih sebenarnya. Gua belum nanya tuh siapa yang berjasa. Almarhum Pada Asri lah intinya gitu. Gua dulu sih gitu. Dulu Padrasi. Yang ada didik. sih. Dasri Yakob Ada sih ya. Yakob. Dulu yang didik gue dia dah gitu. Tapi lu masuk Genta memang udah bisa acting? Apa blow on dulu? Blow on sebenarnya Bu, tapi ya emang karena gue udah ikut di SMA itu gue udah ikut teater juga kan, jadi udah udah ada basic lah ya. Terus begitu masuk Genta gitu kaget nggak? Itu kan kolosal gitu. Kaget juga, malah nggak kebayang gue masuk di situ ya kan, yang tiap hari gue nonton tuh filmnya ya kan, ih bagus, gue nggak nyangka ternyata gue ikut nyemplung juga Karena di dulu situ. pikirannya film nggak mungkin. Maksudnya? Iya, mana ada orang terbang-terbang. Oh iya bener, kayak hayalan Iya, ya. nggak mungkin Terus lu dong. inget gak pertama kali masuk Genta itu peran apa? Jadi Di apa? Di mana? Pangeran di Angling Dharma. Pangeran apa lupa lo? Nama tahu. Pokoknya di adat kerajaan. Hah? Nah, gue tuh pangerannya di situ. Pangeran ini. Namanya gue gak tahu kerajaan apa. Oh. Kalau gue lu jangan tanya, gue udah lupa Rin. Gue Dia mah. ya gue lupa. Jangan-jangan berapa tahun ke belakang udah lupa ya? Memori lo udah gak nyampe ya? Karena dulu tuh enak banget. Di Genta itu PH paling beda. Kenapa? Karena- Transport gede. Nah, sebelum kita syuting, Iya. kita udah dikasih DP dulu 10% kan? Iya. Iya kan? Itulah Ya. yang bikin Yang kayak kita tertarik, kehilangan. yang buat gue tertarik masuk film karena itu. Heeh. bukan arsiteknya, bukan. Oh, bukan. Gue belum kerja tapi gue udah dibayar. Terusnya gue juga di sekolahin acting. Udah gitu dia belum tahu juga acting kita gimana gitu kan? Gue di sekolahin Iya, betul. acting. Oh, di sekolah Gue di acting. sekolahin Iya. acting. Gue ada Eka Eka Sitorus. Sitorus. Gue ada. Emang iya? Iya, Eka Sitorus. Gue ada Angkatan 13. berapa? Sama Yang dia? Sama pertama, Penti, angkatan pertama Penti, gue. Email. Gue Penti, Email, Avandi. Oh, lu angkatan mereka Gue angkatan ya? pertama. Baru Oh. Sigit. Sigit. Iya. Oh. Gue angkatan pertama. iya angkatan pertama benar. Disekolahin, Terus? dikasih transport, suruh syuting, dibayar juga kan. Jadi ada itu kepikiran tuh di otak tuh, ngapain gue jadi arsitek? Iya. Tiap bulan gue gajian, tapi gue di film gue tiap hari gue dibayar gitu kan. Iya. Udah gitu dapat makan, Makan, transport ya, itu pula, dia. ya kan? Kesehatan dapet ya kan, zaman Iya. dulu tuh ya masih enak deh ya pokoknya. Oh, terus begitu lo syuting itu inget nggak pemainnya siapa? Aris Jaing. 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 Aris Kurniawan. Kurniawan. Itu yang pertama kali gue lihat, itu aktingnya gila banget nih. Karena gue kan nggak pernah acting, jadi gue Iya. tau, ih bagus banget actingnya gitu. Aris tuh? Setelah itu baru ke Bang Kenny Satrio. Actingnya tuh natural banget. Gitu. Itu yang gue pelajarin dari itu sih. Lu nggak nanya gue Belum, gitu pertama belum. kali, belum sama siapa lawannya gitu. Gue inget nih. Tunggu dulu. Gue tahu lo mau Juli. Terus jadi lo pertama ya sekarang kasih Iya, ya. iya, aduh. Jadi gimana lo mau ceritain lo pertama kali syuting bareng siapa? Gue bareng Candy Satrio sama Anto Wijaya dulu. Adegannya gue suruh nangis, yang siapa Jil Karissa diculik ceritanya tuh waktu itu permaisurinya. Gue nangis, terus di depan gue Candy Satria sama yang lain-lain tuh gimana gitu-gitu kan. Maksudnya kenapa? Maksudnya biar gue ketawa, tapi gue karena basicnya udah di teater ya cucu. Lagu banget. Gue kuat sebenarnya, tapi gue nggak mau natap mata dia. Pasti lu tau sendiri kan Tapi kelemahan kalau depannya ada gue yang gue. lawan Kalau bener itu beda. Apalagi lawan mainnya dia kan yang ada nggak jadi syuting gue Iya, ketawa kayak- terus. ketawa terus. Ya, karena Pokoknya, dulu syuting kan nggak kayak sekarang. Kalau dulu kan dubbing, Iya. jadi kita bisa ngertiin temen lawan main gitu. Iya benar. Iya. Jadi belakang kamera Iya. kita ya gitu kan. Kadang-kadang kita ngomong tuh, lo ngapain sih gitu loh. Jadi Iya. kita nggak ngomong tapi kita di cover gitu. Iya benar. Mengganggu teman gitu loh. Iya emang dulu ya. Tentang itu dubbing itu. Jadi Dubbing kita itu. udah segala macem deh itu ya di. sampai yang nggak bisa dialog aja cuma suruh gini ya sama almarhum Pada Asri itu gue inget dialog lo nggak hafal panjang, ya udah A B C D E F G H I itu J gitu aja. Lu inget gak sih Iya, zaman bener-bener. angling gitu Zaman dulu? angling terus balik lagi ke misteri kalau udah yang orang susah dialog. Nah, Sigit tuh pernah ngeramin kayak gitu tuh. Emang iya. Ih pernah dia secara logatnya kan Logatnya dulu kan jauhin awalan banget. iya. Ya Iya, udah jadi 1 2 dia disuruh berhitung. Kameranya dari jauh terus A B C D E gitu. Dia suruh berhitung tuh 1 2 3 4 5 6 7 terus diam lagi 1 2 3 4 5 6 7 enak. Tapi itu
dubbingnya ya. Biar dubbingnya bekerja. Iya, Biar gua bekerja. gitu. Terus di Genta, Mahesa lu peran yang paling berkesan itu apa? Gue di Karena terus terang ya teman Erin ya, di Genta itu pemain karakter itu banyak banget, termasuk Bapak Mahesa ini ya kan. Lu kalau mainin, pokoknya peran lu pasti sedikit menantang ya kan. Iya. Ada somethingnya gitu kan. Dracula dia sering. Oh ya, kalau Sigit Pangeran Ular, kalau dia Dracula ya Pak. Pocong takut setan, Cok. Pocong takut setan. Belum action dia udah kabur. Iya, penakut ya ceritanya? bukan penakut, Ya, apaan, ngaku bukan aja penakut. Ini posisinya, ini pohon di atas pohon apa? Pohon bambu. Itu apa? Kuasa ilahi. Kuasa ilahi, pohon bambu. Dan gue tuh di bawah segini nih. Dan ini gelap. Di rantai Kita bola. syuting tuh malam-malam, jam 12 malam atau jam 1 malam Jam gitu. 1 malam. Itu gelap pula, gue sendirian dengan pakaian pocong dan diikat rantai. Dililit rantai Gitu loh. kan. Dan bunyi kresek, gue lari lah. Padahal belum action. Belum action gue lari keluar. Belum action, gimana bunyi kresek di belakang. Kalau kenapa-napa kan gue nggak bisa Iya lari. kan, pakai pocong terus kabur. Kenapa? Ada setan ya. Jadi setan ngejar setan dong ya kan. Itu tuh ya pengalaman udah gitu yang kuasa ilahi pertama kan ada yang jadi Dracula tuh. Pertama kan? kali Genta Buana syuting kuasa ilahi apa nih? Kuasa Kuasa ilahi. ilahi. Itu gue. Iya. Gua Penti, Ya, lu yang Kenny Satrio, bisik-bisikin gue kan? bisikin jadi Iya. setan. Pokoknya kalau di Genta tuh antagonis sudah ketahuan deh. Pasti. Gua, Coki, Iya. Siapa? Si Aris. Aris, bertiga tuh, selalu bertiga. Pokoknya Di kalau roaring gitu kita bertiga tuh kalau antagonis. jadi memang jiwa lo memang di antagonis. Pernah nggak lo dapat peran baik? Di Misteri Gunung Berapi pertama kali tokoh Tirta, gua tokoh utama jadi Tirta itu baik. Oh, Tirta ya itu Tirta ya. itu berapa tahun jadi Tirta, peran salah satu peran utama di situ. Oh. Yang dikejar-kejar sama Malampir gitu. Malampir. Itu ya. tokoh Jadi baiknya. baik tuh? Tokoh baik. Terus menurut lo enakan mana? Enakan Enak baik aja. lah, karena Baik apa jahat? enggak enakan baik. Kalau lo juga enakan apa? Kalau gue sih deketan jahat aja deh, Rin. Kan lu bilang sendiri waktu dulu tuh yang apa sih, pangeran ikan, lu inget gak sih yang Iya, lu jadi yang- emaknya ya iya. kan? Lu inget gak sih siapa namanya, Pak Haji Soleh teriak, Novin mukanya jangan jahat, lu lagi jadi baik, kata dia gitu. Gue bilang, Pak gimana dong, garis muka saya kan udah begini, mau baik aja tetap mau apa, diem santai aja tetap aja mukanya julid gitu kan. Ya susah ya kan, menyalahkan kodrat kalau kata gue sih kalau peran baik ya. Iya benar. Enggak, Jadi kalau kayak tokoh- bukan gue gitu ya. Iya. benar. Makanya nggak ada tantangan tokoh baik. Jadi ya kita biasa aja kalau tokoh baik. Jadi nggak ada tantangan. Bas masuk tidak tokoh jahat, baru itu tantangan banget. Baru tantangan. Nah, tokoh jahat di Genta Buana yang berkesan apa? Semuanya sih berkesan karena selalu pasti tokoh utama antagonis di filmnya Genta rata-rata ya itu kita bertiga. Dia bertiga. Pasti Dan lo dapetnya kalau itu. misalnya untuk membedakan misalnya di film ini kan lo jadi antagonis, terus di film mana lo pasti jadi antagonis. Ada nggak lo kayak bedah peran sendiri gitu? Maksudnya ini antagonisnya gue mau kesini ini arahnya atau ini kesini atau emang segitu begitu aja sama aja? Enggak. Kalau gue tuh selalu bikin lihat gue antagonis ini dalam adegannya dalam apa nih gitu loh. Kadang-kadang emosinya gue naikin turunin. Kalau ada pertama kali gue masuk Genta emosi gue naikin terus. Oh, kenceng Terus. Tapi sekarang Kendor ya, Bu. kadang kenceng, kadang mundur, kadang santai, kenceng lagi gitu. Jadi main ritme gitu loh Ya, sekarang. karena antagonis kan juga ada yang ngomong pelan juga tapi antagonis Betul. gitu kan. Betul. Nggak Ada semuanya yang harus nggak kenceng ya. kenceng. Makanya gimana pun PH manapun, gue berapa kali masuk ke PH pasti bilangnya ini tokoh antagonis Indosiar. Iya. Ya karena Sering nggak sih dibilang ih Genta banget lu gitu kan? Enggak, artis Indosiar bilangnya Artis coy, Indosiar. enggak gentanya di bawah, justru ada bilangnya pernah artis masuk Indosiar ke itu PH suka. 1. Dia sih yang masuk sih. Lu jangan acting kayak Genta. Apa urusan sama Genta? Genta itu Kenapa bagus sih loh. menurut Ya, lu kenapa sih? mereka Emang kadang kenapa suka sih? gitu, gue Kenapa nggak sih ngerti, Genta? gue nggak ngerti. Apa maksud menurut lo Genta actingnya jadi lebay? Apa gimana gitu? Enggak, menurut gue kayaknya dulu persaingan kali ya. Jadi dia di mana, kita di mana gitu kan. Dan- lo jangan kayak gini, jangan dibawa brandnya ini, gini-gini. Iya. Yang bawa Karena mungkin siapa setiap gitu ya hari kan. muka kita di Indosiar gitu Betul. kali Kita ya. dari pagi, siang, malam Iya, itu pagi lagi ya kan. muka kita pasti Iya. Indosiar gitu loh. Kadang-kadang juga kalau di apa ya, bukan Indonesia itu, penonton Indonesia yang gue pelajarin ya, penonton Indonesia itu tidak suka berpikir, dia suka visual. Oh, Ya kan? iya, jadi Kalau lo mau jahat, tunjukin muka jahat lo jahat dengan lo. suara jahat lo gitu Iya. loh. Dia nggak, Indonesia nggak suka.
Padahal kalau di film luar negeri kan nggak begitu. benar. Oh, luar negeri berpikir. Iya, kita sampai dibikin pikir endingnya gila baru nih tuh orang ya. jahat nih. Padahal gitu. baik, ini orang Iya. baik nih, nggak taunya kita betul. salah semua. Betul, Gitu. karena penonton luar tuh beda sama penonton kita. Aku lihat, makanya kalau orang Indonesia selalu berpikir visual, Iya. jahat ya berjahat ya, Dari depan tunjukin lo hajar jahatin. pleh gitu ya. Hajar langsung gitu loh. Kalau di luar enggak, berpikir dulu gitu loh. Jahat. Nah terus kapan nih pacarannya? Kok bisa tahu-tahu nikah? Chemistry. Hah? Gue ceritain dari awal. Jadi gimana nih? Gue pertama kali ketemu sama dia, ya. Lu nggak pernah punya pacar kan ya? Di Genta ada nggak? Nggak ada. Gue Nggak ada, udah lah. Nggak ada. Nggak ada yang berkesan ya, Bo? Nggak ada. Ada sih yang berkesan, cuma ya sudah lupakan lah ya. Siapa sih? Adalah, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu deh. Terus Jadi gue ketemu sama dia, gue gak kenal dia. Setiap hari gue tanyain, mau jadi istri gue nggak? maksudnya? Nggak gini Cong. Jadi gua masuk di Genta tuh duluan. Iya. Dia masuk. Terus gua nggak tahu dia, nggak kenal. Lu tahu gua dong. Dulu Iya, gua iya. datang ke lokasi udah make up selesai pulang. Iya. Pulang gitu kan Iya. rutinitas Kecuali kayak kalau gitu. ada gue lama. Kecuali ada lu ya kan, beda lancip ya kan. Wah. Nah, terus ini pada saat itu gua itu sendirian nih di kostum. Yang lain udah di lokasi karena teman main gue itu nggak ada kan ya kan. Gue nungguin. Nah, di situ tuh gerombolan cowok-cowok, ada Husain Kalia tuh lagi tiduran kan di bangku. Terus tiba-tiba gini, Vivi sini kumpul aja sama kita, ngapain di situ sendirian? Gue bilang enggak, sini aja, orang secara situ cowok semua ya kan. Gue nggak mau. Terus gini, udah sini aja. Pas gue samperin sama ada Husain gitu kan, gue samperin. Terus tiba-tiba dia bilang gini, lo mau gak nikah sama gue? Gue sok lah, gue kenal dia enggak gitu, namanya dia juga gue nggak tahu ya kan. Belum pernah main sama dia? Belum pernah. Gue kenal namanya dia aja gue nggak tahu. Terus Susan tuh sampai bangun kaget, lu gila lu, gue aja yang kenal lama aja nggak berani gitu kan. Nah terus tuh tiap hari kirim salam, Novi. Setiap hari loh. Setiap hari kirim Setiap salam. hari Kenapa loh. sih? Emang lu masuk Genta emang langsung ngincar dia? Oh enggak. Enggak. Ya semua kan karena hati ya. Nah, tunggu dulu. Dia pernah ada nggak pacar orang Genta? Nggak Nggak penting ada. gue. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Bersih Jo ya? Bersih. Di Genta tuh nggak ada yang gue deketin pemain atau siapa nggak ada. Nggak ada. Jadi setiap hari tuh Rin, gue ke lokasi syuting, dia damperin gue, Novi dapat salam dari siapa? Gue bilang dari Mahesa. Oh iya, waalaikumsalam. Gue setiap hari begitu Cong. Tapi Waalaikumsalam. gue nggak tahu ini yang Mahesa yang mana. Sampai gitu orang kan. kantor loh Gue nggak tahu. ngalamin. Akhirnya gue nanya Pak Bambang, lu ingat Pak Bambang Iya, kan? yang Nah, penting. gue tanya, Pak maaf Pak, saya mau tanya namanya Mahesa yang mana? Gue tanya, iya dong. Gue saking penasaran nih. Ya udah Novi, dikit lagi dia datang kok. Dia jamnya dia callingan ya pas. Terus gue bilang, oh iya gitu. Pas gue mau keluar terus dia bilang, Novi itu yang namanya Mahesa. Gue lihat dong, ya Allah, lu tahu gak apa yang terjadi? Ternyata setiap hari nitip salam itu dia sendiri ke gue. Gue nggak tahu, bego banget gue ya. Lu ngerti gak? Dia dapat salam itu sebenarnya manusianya dia sendiri. Oh jadi dia nitip dapat salam dari Mahesa, Heeh. dapat salam dari- padahal dia yang Dia yang ngomong. Ya Kan bego gue ya. Allah. Gue bego Lu apa? Bego sama polos beda-beda tipis Kenapa ya. Mahesa begitu? Kenapa? Iya pertama gue lihat dia mandiri dulu kan, mandiri. Kan baru ketemu gitu. Iya, gue udah bosen pacarannya pasti. Cuma sempat. Oh iya benar, cantik banget Novi ini kayaknya. Jil Karisa. Aduh ya Allah Jil, maaf ya Jil emang cantik. Jadi Enggak, yang pasti gue udah bosen pacaran. udah bosan Udah pacaran. Terus gue pengen maksudnya lu sama Novi waktu itu emang aku pengen nikah aja apa? gue pengen nikah aja langsung deh, langsung punya anak. Terus lu sempat pacaran enggak di Genta tuh pernah pacaran enggak? Hampir mau. Dia bilang bukan pacaran, Ngapa? jalanin aja. Enggak, ya dia nembak gue itu waktu dia lagi Gua lagi di di Medan, luar. di Medan dia telepon Gua gue. telepon. Gue tahu nomor dia, telepon gue nggak tahu, nomor gue tahu dari mana gue juga nggak tahu. Dia telepon gue, Vicky pacaran, terus gue bilang gini, pacaran secara ya gue kan orang film gitu, maksud gue paling seminggu juga gue udah bubar gitu kan, gue pikir gitu. Gue bilang gini, gue nggak bilang ya udah kita pacaran, enggak, gue bilangnya cuma ya udah kita jalanin aja gitu. Ya udah gue jalanin, gue nggak punya rasa apa-apa sama dia Cong. Tapi emang di lokasi lu enggak apa ya? Maksudnya enggak ngasih tahu ke orang ya? Lu pacaran. Mereka tahu kok, si PPK Tahu juga tahu kok. Tapi gue tuh Tapi bukan tipe yang gimana pacaran gue tuh enggak. nggak kayak jalan gimana pegangan ini, enggak, cuek-cuekan aja, Cuek kayak adik ngobrol. sama abang aja ya. Ya pulang, bareng pulang gitu loh. Nggak ada Enggak ada spesial apa yang kayak gimana gitu. karena yang kayak Enggak anak-anak kayak lu sekarang gitu lebay, lah, enggak. pegangan Oh, tangan. ya gimana? Gua enggak tahu lu gimana. Gua lihat lu juga enggak ya kan. Pegangan tangan peluk-pelukan atau apa gitu nggak ada.
karena gue nggak suka yang kayak gitu. Nah terus nikah itu pas masih di Genta apa enggak? Masih di Genta. Kita diam-diam Nikahnya. Ya. Kenapa tuh? ya sengaja lah, gila lu tahu sendiri dulu kan ya kan, sehari aja berapa judul kayak bola ya kan. Iya benar. Kita Ya, izin nyolong-nyolong, satu hari, kita izin izin satu satu hari, hari. kita izin satu hari. Izin 1 hari Izin terus satu akad hari. nikah gitu. Iya, nikah. Habis itu besok syuting lagi. Besok. Di syuting lagi. Oh jadi honeymoonnya di lokasi. Iya gitulah. Iya, Oh. enggak sempet kita ke Hamil juga di Genta ya. Hamil Hamil di di Genta. Ah, lu tuh Cong hamilnya ya Allah. Gue Jadi dikasih makan zaman terus. dulu tuh kalau misalnya ada yang satu hamil injek-injekan supaya hamil ya. Siapa lagi sih Yuri kan? Yuri, terus gue hamil, terus gue gede nih, anak gue lahiran, terus ada yang sirik sama gue, gue denger lu lahiran, gue pengen punya bayi, nggak tau dia lagi hamil, tuh tau gak siapa orangnya? Gue. Oh iya. Iya makanya Gak itu. lamanya gue denger Pokoknya kabar gue, lo itu pokoknya kalau nggak ini nanti nyambung lagi siapa Nyambung Yuri, ya, Yuri siapa ya kan? sini gitu. Yuri paling banyak ya kan, beranak-anaknya dulu ya kan, paling cepet. Paling bener. Terus akhirnya lu di Genta lahiran juga masih di Genta. Gue masih di Genta Iya, lahiran. lahiran Gue di Genta. anak gue umur 2 bulan, gue udah masuk lagi tuh. dia lahiran aja gue nggak lihat, gue lagi syuting. Gue sendirian berjuang. Tapi banyak pemain Genta Buana yang cewek-cewek, emang lu nggak ada tertarik gitu? Hah? Gue orangnya kalau udah lihat Siapa? itu, Menurut lu pemain Genta Buana yang tipe lu siapa? Cewek? enggak ada. dulu sih dia deketnya sama email Ah, ya. gua deket dulu, sama gua email, email. karena tapi dia nganggep email Gua tuh udah nganggap adek, lu tau email sendiri tuh email adek. kan dulu emang Gue kemana-mana ketakilan, tuh nggak bisa jalan, diem kan, iya, lari sana kemana-mana lari gue jalan sini. selalu sama email. Gue email Iya, bapaknya, sempet. kalau nggak sama ibunya. Sempet Selalu adanya, jalan tuh sama ada neneknya. gosip sempet ya? Sama Iya, email ya? makanya gue satuin sama Pak Budi di Misteri Gunung Merapi Misteri. berdua. Oh iya. Pak Budi kan sukanya gitu kalau Iya, dia kalau ada dekat, yang kalau pokoknya Iya. udah mulai ada disambung-sambungin ya kan? dideketin. Disambungin. Dulu kan kemana-mana gue tuh pasti gua email, ibunya, neneknya, bapaknya, ibunya tuh selalu jalan tuh. Gitu. Tapi lu gak pernah cemburu? Ya enggak lah, ngapain juga. Kalau gue sih nggak cemburu ya, tapi zamannya dia dulu cowoknya yang cemburu gitu kan, gue bilang aneh ya. Kenapa emang Novi banyak banget yang ngejar? Enggak. Bukan, maksudnya gue sama Mahesa itu, Mahesa deket sama email, gue nya biasa aja gitu, karena kan emang gue tahu dia kan, email tuh udah kayak adeknya, lu tahu sendiri email dulu masih kecil Masih gitu kan, SMP masih kelas seneng dua. gajak gijik SMP lari kelas sana dua. lari sini gitu kan. Itu udah sama lo, udah pacaran sama lo? Udah. Udah sama gue. Terus dia pacaran deh tuh si email. Nah tapi cowoknya justru cemburu. Udahlah nggak usah diomongin. Itu cowoknya cemburu. Gue bilang kenapa harus cemburu? Pak Adi. Udah ngomongin cemburu sama Andi. Pak Andi. Ya Fandi, maaf ya Fandi. Ya dia cemburu banget. Lagi dia Mahesa syuting sama email. Gue bilang kenapa harus cemburu? Sedangkan gue aja gak cemburu gitu ya kan. Iya, Ya padahal nggak ada kan udah apa-apa tahu juga. ya Iya. kan. Emang udah kayak adik abang kan dia dulu sama email. Terus menurut kalian berdua nih, kenapa sih Genta Buana yang zaman dulu gak sama yang sekarang gitu, dan akhirnya sekarang malah vakum gitu? Apa sih yang menyebabkan itu gitu? apa ya? Apa, Maesa? Vakum mungkin karena Pak Budi, maaf ya Pak Budi. Kalau nonton Pak Budinya, Ya nggak apa-apa Maesa. Pak Budinya selalu megang, selalu handle semuanya kali. Ya. Nah, karena sekarang umurnya udah Mungkin udah ya. capek mungkin, jadi nggak ada orang yang menghandle itu, dan mungkin Pak Budi juga nggak percaya sama orang yang Lain, handle ya. sama yang lain. Jadi ya udahlah begitu aja. Jaga sendiri, terus umur juga ini walaupun sehat ya. Masalah ini bukan masalah kayak kostum waktu zaman kita angling misteri. Oh, gue lebih seneng yang sama dulu. yang sekarang kan beda banget kan. Jauh Kita- banget, Yang iya. sekarang Waduh, ribet ya kan, mau gerak juga ribet. Belok kanan Karena nyangkut ya kan. kiblatnya Pak Budi itu ke Beijing sekarang. Jadi Kalau dulu kan Beijing dulu yang apa, film-film layar lebar dengan aksesoris yang India mewahnya ya, dia larinya ke India, mewahnya iya. dia gitu loh. Kalau dulu kan, sekarang penonton sekarang itu ini apa, kita tuh sukanya yang sederhana dengan pakaian-pakaian dengan warna, yang penting warna alam, warnanya bener. alam aja gitu loh, dengan Oh, pakai warna-warna bahan gitu. buluk yang dulu aja di kamera tuh bagus ya, Bagus, karena gila, memang kan dulu kan makanya. nature, nah itu kan Iya, natural dan nggak ribet. Lain juga penonton yang kolosal apa sih, pasti menengah ke bawah bukan menengah ke atas. Iya benar. Terus Kalau fighting terlalu juga mewah nggak bakal gampang, suka penonton kita gitu. Terus keluar dari Genta itu siapa duluan? Gue duluan. Lo duluan? Gue duluan. Terakhir gue itu sama lu tuh di Taman Buah Mekarsari. Itu apa, dangdut?
FTV dong, bukan dangdut dong. Kita udah masuknya FTV ini Taman Buah Mekarsari. FTV lu tutur. Cuma gua versi yang FTV kolosalnya kayak Rambut Emas apa ya. gitu-gitulah, yang itik gitu-gitu. Oh, itu terakhir. Itu terakhir Itu gua udah di situ. punya anak. Udah, anak gua udah 4 tahun ya. Jadi waktu lu abis ngelahirin tuh nggak vakum dulu? Syuting Enggak. vakum. Enggak, gue anak gue umur 2 bulan di lahiran, gue kan syuting lagi ketemu sama lu tuh Cong di mana? Lu nggak inget gue waktu di mana Sentul, lu kasih makan gue banyak karena badan lu gemuk, terus lu lihat gue kurus, lu sirik gue kasih dia makan kan lu lagi- banyak-banyak. Lu netein, Iya, ya? gue netein. Lu netein, tapi badannya kurus. Gue bilang, lu kasihan amat sih makan bakso, ya kan? Enggak, bukannya kasihan sebenarnya lu cari teman. karena badan lu udah terlalu gitu kan, ya jadi kan? cari temen biar gede gitu Gue kan. sirik Iya, lah, ya intinya lu rese gitu ya kan. Abis lahiran kok kurus kering bener. Dia pesen bakso itu nggak kira-kira ya kan, pesen 2 mangkok. Lo tahu pesen 2 mangkok, satu cuma dimakan satu, terus dua-duanya buat gue. Kan kurang ajar ya, temen racun nih ya. Iya bener. Tapi emang gila, pokoknya kalau misalnya syuting sama Novi nih kita ngapain ya, apa kadang-kadang jajan kemana. Satu scene kalau syuting sama lu bisa berjam-jam ya Cong. Yang ada ketawa terus. Tiknya banyak, bukan karena kita nggak hafal dialog ya, Bukan karena kita on ya ketawa kan, ketawa. Jadi kalau yang digentak, yang paling inget digentak tuh apa? Lu kalau misalnya orang ngomong Genta Buana, apa yang lo inget di kepala lu? Teman-teman gue yang julid-julid sih yang pasti kayak lu, Yuri itu ya teman-teman paling pokoknya Best ya, best mulutnya. best banget. Tapi itu bikin bahagia loh sumpah. Kenapa? Iya bahagia, bikin ketawa, bikin ngakak dan teman-teman lu manggilnya apa nih teman-teman? Teman Erin. Oh teman Erin. Teman Erin asal tahu aja ya, Erin tuh orangnya petakilan yang nggak bisa diem, yang cacak kakak cekikik, yang kita tuh nggak pernah lihat dia nangis. Tiba-tiba gue di lokasi syuting waktu itu kita syuting. Gue dibongkarin kalau Di nggak apa-apa, bener, biar tahu dong, Iya, ya kan bener-bener. jangan lu musik-musik gue aja Iya, gitu. bener-bener. Jadi pada saat itu kita adegannya di kuburan. Tiba-tiba Erin, kuburan set belakang itu, Oh, iya, ya iya. kan dulu kan Set dua, kuburan ya. zaman kuasa ilahi. Tiba-tiba dia datang, tuk Novi masuk ke mobil gue sama Denia, lu inget Iya, gak? iya. Denia, Novi, Denia masuk mobil gue yuk, ngapain ngadem, lu tau gak? Bukan yang ngadem, dia tutup pintu, jebret, dia nangis tiba-tiba, gue kaget dong ya kan? Yang lu petakilan cekakak cekikik tiba-tiba nangis teman-teman. Kenapa? Nggak tahu deh, itu mah harus di silent ya. Kenapa ya? Oh itu ya. Era perempuan itu ya. Iya. Tiba-tiba nangis kaget dong ya Iya, kan, yang ini ada Saksi hidup gua saksi. lah. Dan yang ada kita bukannya pada ketawa lagi, yang ada nih dua-duanya Denia sama gue ikut Emang dulu tuh nangis, ya kan? rada-rada galau. Jadi kalau teman seneng ikut seneng, teman nangis ikut Nggak nangis. percaya lah seorang Erina yang biasa ketawa-tawa ngakak tiba-tiba Itu berarti udah final klimaks banget, banget ya. gitu kan. Gitu Nah, tapi memang itulah di Genta Buana, suka duka nangis ketawa udah segala macam di situ. Karena beda apa PH manapun sama Genta itu Iya, beda. Nah sekarang kan lu udah nggak di luar Genta Iya. nih, di PH lain lagi. Sama nggak suasananya sama Oh di beda. Gue lebih nyaman di Genta sih menurut gue. Makanya gue bilang kalau di Genta itu bukan teman kerja, tapi keluarga, saudara, beda. Kalau sekarang? Kalau sekarang sama PH lain itu teman kerja. Tapi kan banyak kru-krunya banyak juga yang Iya, di PH manapun pasti ketemu sama kru Genta. Iya. Udah tau lah dulu Makanya benderanya kalau ya ketemu kan. pasti Genta pasti wah masih gitu-gitu semuanya lah gitu. tapi tetap ya karena semuanya tidak mendukung, maksudnya bukan mendukung. Kalau dulu kan kita keluarga semuanya Iya, kayaknya kita gitu makan kan. satu ya kan, rame ngeriung Iya. gitu ya Udah kan. nggak ada gap-gapan antara gimana. Nggak ada namanya apa Gap-gapan, ya. gap-gapan atau gimana, nggak ada. Makanya dulu pernah kejadiannya waktu kita di Kian Santang ya, DPH dengan yang sebelah itu dengan Asyri lewat. Pak Hajar ya Pak, ini iklan ya. Aduh ya Allah, Gua baru pangeran. tahu lo pernah sama Mbak Uwi. Serius? Oh ya Allah, Sedikit serius ya. sedikit gua baru tahu ya Allah. Oh, yang kita nggak tahu jadi tahu ya kan? Iya. Oh, hebat ya lu ya Rin. Hebat ya ternyata ya Fandi ini gercep ya. Kapan dia bergeraknya? Aso ya. Laki banget ya kan? Banget. Aduh, terus tuh kan Apa kan lagi ngomong Iya, iya. apa? Nggak, Oh waktu iya, kita kenyamanan masuk di, kerja lah. Enggak, iya kita masuk ke Kian Santang kemarin di PH Asatnya lagi. Itu
banyak pemain kan, mereka kumpul dengan pemain-pemain mereka lah. Jadi kubu-kubuan gitu. Kita ada pemain Genta Buana cuma ada 4-5 orang. Suara kita lebih kencang daripada keluarga suara mereka karena tahu kan pemain Genta kalau udah ketemu, udah kayak saudara, udah ngomong udah kayak lepas aja gitu loh. Padahal kan istilahnya mungkin lama gak ketemu, ya sama kayak sekarang. Gue sama Novi ini udah berapa lama gak ketemu, berapa tahun tapi ya? begitu ketemu udah langsung cair aja gitu ya, nggak yang ada diem-dieman dulu, nggak jaim gitu ya, iya, nggak ada nunggu panas gitu ya kan, langsung aja cor, gatel rasanya. semua. Kalau nggak gay itu gatel banget ya kan. Ada nggak pemain yang nggak suka di Genta? Ya enggak. Gini ya, kalau sejarahnya Genta Buana itu teman-teman Erin itu tuh aneh, sumpah. Jadi yang misalkan Erin nggak suka sama yang ini, terus dia ngomong ke gue, Vi, gue nggak suka sama dia nih, curhat nih, guenya kesel, dianya udah baean gitu ya kan. Karena keselnya masih gue kesel nih sama dia yang dia komporin nih, gue masih kesel, dianya udah baean, udah cekak-cekik kan ngeselin nih kayak gitu. Itu ngerasa gitu gak sih? Iya, apa ya? Iya, maksudnya gini, makanya itulah pertemanan kita tuh aneh. Kadang-kadang gue kesel sama ini, kesel. Makanya jangan mengadu domba pemain Genta deh, gitu loh. Jangan digoreng-goreng, dipanas-panasin gitu. Karena sebenarnya kita kalau mau memang berat, ya namanya zaman dulu masih muda ya kan Pak, masih panasan, masih ini ya berantem sana sini ya udah biarin aja. Buktinya juga kan, kayak gue baru curhat, nggak taunya gue udah ngomong lagi. Nggak bisa dipercaya ya kan? Iya, nggak bisa percaya. Pokoknya jangan percaya deh. Jadi kalau dia curhat-curhat, iyain aja. Jadi kenapa pengen balik ke zaman dulu? Zaman dulu, zaman kita kumpul, ada lo, ada siapa, ada Yuri, terus Sofi, lu ingat Sofi kan? Sofi yang Arab tuh, yang jadi Bogor. coba best friend lu di Genta siapa? Di best friend gue ya lu lah, Rin. Siapa lagi di Genta? Nggak ada lagi. Lu, Yuri ya kan, nggak ada lagi. Gue aja kaget yang tadinya di lokasi itu Erin sama Maya tuh nggak gitu-gitu deket-deket amat ya kan, tiba-tiba sekarang deket gitu kan, agak gimana juga. Ya makanya itulah, maksudnya ya di Genta memang dulu sama Maya gitu. Kalau sama Yuri memang dari Yuri dulu ya. dari dulu. Banyak loh yang keluar dari Genta yang dulunya nggak temenan malah jadi temenan. Kayak Temoni dulu di Genta kan. Iya. Kita ngeliat Tete aja kayak serem. Gitu Bener. Kalau Maisa siapa dulu best friend-nya di Genta? Orang yang paling sering ngobrol. Yang sering gue ngobrol ya si Sigit, Pak Fandi, siapa lagi ya? Ada yang satu angkatan gue itu semua sih. Yang di Yang di Eka Sitorus itu semua. Karena dan dulu gaya Bapak Mahesa ini paling keren karena celananya paling cutbray. iya, dulu zaman dulu cutbray. Iya, tapi di Genta siapa lagi ya? Nggak ada lu doang ya? Nggak ada. Fandi masih cutbray cuy. Oh iya, Fandi, tapi cutbray. Emang zaman dulu cutbray emang laki lagi lo musim paling ya. gede cuy. Iya, gede gini. Gede gini banget. Emang tapi ciri khas dia. Ya mau dia pakai jeans, mau pakai apa, pokoknya udah kalau cutbray tuh Mahesa tuh. Terus ada nggak sutradara favorit lo? Siapa? Gue ya almarhum sih. Dasti Yakob ya. Dasti Yakob Itu deh. kalau pas Dia marahin nggak tahu tempat ya kan? Waktu meninggal Ada datang kita. Yang gue nangis ya kan. Kalau Oh, kita kalau di luar ketawa, giliran dalam kita nangis gitu kan. keluar Ketawa, Masuk, gitu ke dalam lihat nangis. mayatnya lagi, nangis lagi. Siapa? Udah nggak bisa Kalau buat lo siapa? Yang paling berkesan itu banyak si Opung. Apa namanya Opung? Edward Edward. Sirait. Ya, karena pertama kali gue masuk itu dia yang paling maki-maki gue. Kalau digemblengnya sama dia tuh. Oh, beko kamu, gini kamu bodoh gitu. Karena gue kagak pernah acting, mau gimana gue mau. Dan lu tahu gak? Dan lu tau gak, Rin, dulu tuh ada sutradara yang curhat sama gue. Pada saat itu tuh gue emang syuting di tempatnya dia. Dulu Suhu Roni. Oh ya, Sunda. Gue lagi syuting, gue belum sama Maisa, gue belum kenal, gue belum pacaran gitu kan. Terus tiba-tiba, Vivi tahu anak baru gak? Kenapa? Iya itu, aduh kaku banget, nengok aja kaku, gini-gini udah kayak robot gitu. Iya, gue bilang siapa bang? Itu ada pemain baru namanya Maisa, gini-gini. Nggak taunya jadi laki gue, cong. Padahal gue ngejulitin dia juga, ya kan? Gue bilang udah bang, digembleng aja ya kan? Gue bilang gitu, udah diinin aja. Pertama kali tuh gue tuh sama si Edgar Story itu gue di bodoh-bodohin gini. Setelah masuk dan jadi tokoh Tirta itu, dia mau kagak mau kan harus gue juga kan. Iya. Kamu ya yang jadi Tirta tau? Ya kamu lulusan apa sih? Gitu ya. Saya S1 Opung, arsitek. S1. Sejak itu baik sama gue. Jadi setiap gue selesai syuting, lah kok cepet banget kamu gitu loh.
Jadi baik sama baik, gue. ya. Jadi ngajarin Berarti lah. penyesuaian lo di Genta dari yang bodoh banget sampai bisa itu berapa lama tuh? Ada berapa ya? Ada hampir setahun kali. Setelah itu emang nyaman ya? Setelah itu udah. Tapi lo kalau berasa gak sih kalau setelah di gemblengan Genta Buana nih sekarang lo main di luar jadi lebih gampang gitu? Iya, benar. Itu pelajaran banget ya. Bener, IKJ kita dulu bilang ya, anak IKJ kan. Ikatan Keluarga Jambore ya, Iya, Cam ada dulu ya Jambore. kan. Sekolah di mana? IKJ gitu, keren banget ya kan. Karena kadang-kadang masuk di gue pernah masuk di PH ini gue jadi fighternya itu nggak bisa. Udah abang aja. Abang yang ngajarin gitu. Abang yang ini gue jadi instruktur juga, gue jadi pemainnya juga. Karena biasa fighting Karena kan. udah biasa gitu. Jadi abang aja deh yang ngatur, bang, saya bingung deh suka-suka abang gitu. Jadi dia nyerah. Gimana? Kadang di PH satunya lagi, itu sutradara action tuh ada di mana? Nah, gue dimasuk di drama dan gue ada action sebenarnya di situ. Abang yang garap ya, jadi gue suruh garap actionnya. Lu mendingan jadi sutradara aja Mas. Karena gue tahu ininya kan, karena banyak. Basicnya udah tahu. Udah Tapi tahu memang basicnya. iya sih, jadi di Genta jadi kalau kita main sama orang luar jatuhnya bukan kayak kita menggurui sih. Jadi kita gemes aja Ya, gitu kalau gergetan ya, kayak blocking kan kita udah terbiasa tuh satu frame Betul. berapa puluh orang gitu, berapa orang. Dan itu kan lampu kita sadar yang ini nutupin si ini nutupin si ini. Nah, itu Dan- dia. Ya kan betul. kalau sekarang ya udah lo Dan- yang peran utama karena- udah aja plek Betul gitu betul kan. Ren. Gue ngerasain tuh Karena ke kita juga tahu trik-triknya Nah, juga kan. iya. Jadi kita bisa si sutradara ini triknya begini, triknya. Jadi kita udah tahu begini. Jadi kita Ini belajar begini, gitu loh. gitu, Oh. gitu, ya kan? Jadi begini aja lah, begini beda aja kita ngajarin. beda penggarapan juga, Rin. Kita ngerasain di Genta kita bukannya mau perbandingan enggak ya. Kita biasa di Genta, mereka itu kan besar ngambilnya tuh apa sih? Long ya. shot, apalah itu namanya. Pokoknya gerakan kita tuh besar, mau gimana pun kita selalu di ini kan, kamera ngikut gitu. Giliran kita ke PH luar, tiba-tiba lu harus diam di tempat, Cover-cover harusnya doang. kita meluk anak, terus kita nggak boleh meluk, jangan gitu kan. Nah, terus Jadi kayak orang gimana ya, ngerasa ini kayaknya kok kurang banget gitu. Lo ngerti gak sih, kayak dibatasin gitu. Sedangkan kita di sana bebas gitu ya kan. Nggak enak. Nggak enak. Emosinya jadi nggak nyatu gitu loh. Harusnya kan ngalir, ini jadi kayak kepotong kan karena buat cover gitu. Iya. Sementara kalau di Genta kalau apalagi kalau adegan lagi bagus udah diemin aja Biarin, malah kameranya ngikutin aja. Iya, kalau terus gitu, nangis. jadi ngebawa orang. Ingat kalau Wang Chi kan sampai 3 Oh, iya, scene, betul. 4 scene kita dijadiin satu, keluar masuk 5 scene dapur, gue pernah. naik turun semua. 5 scene jadi satu shot, gila kan. Ya itu. Jadi emosinya biar dibawa gitu loh. Kalau sekarang kan nggak dipotong-potong emosinya. Iya. Ada nggak pesan-pesan buat teman-teman Genta Buana? Genta Buana kan lagi up lagi nih. Terus banyak juga yang, Kak ini dong, apa namanya, bikin lagi Genta Buana. Menurut lu bisa nggak sih Genta Buana dibikin lagi untuk kayak sekarang? Bisa aja, kenapa enggak gitu. Kalau ada yang gerakin, lo aja yang gerakin. Susah, Bo. Budget TV sekarang kecil, Bo. Nah itu dia Nah, kan yang tadi sementara gue bilang. Genta Itu gua Buana- tahu, itu gua tahu. Sementara Genta Buana, total kalau bikin-bikin. Enggak, kalau Iya, untuk betul. Genta Buana gue yakin sih bisa. Karena apa? Dia punya set, punya kostum. Betul. Menang lah. Udah di menang, situ. udah punya modal sendiri Iya, gitu iya. loh. Dia tinggal Tinggal penggarapan ya. penggarapan dan bayar pemainnya doang kan, bisa diatur gitu. Cuman kalau dari mulai kayak sekarang lu kagak punya kostum, kagak punya tempat, ini ya udah habis dengan harga dari stasiun DPH TV. udah nggak ada cuan-cuan ya. nggak Iya, ada- untungnya tipis lah gitu loh. Nggak kayak dulu lah Nggak ya, kayak masih dulu. enakan zaman dulu lah daripada sekarang. Itu jauh banget ngerasain lah ya. Jadi sekarang lo lagi syuting apa? Gue terakhir kemarin Kian Santang, Masih udah selesai. yang Santang memang, tapi masih ke kolosal ya. Salah, nggak tahu gue, mungkin genrenya Ini di kira-kira situ tayang aja. kapan? Kenapa? Oh, ada Enggak, apa? film gue masih tayang soalnya. Masih dong, cepat ya. Film gue masih tayang sampai bulan ini sampai habis. Namanya Princess Mermaid di SCTV pukul 16.25. 16.25. Princess Mermaid. SCTV Masih 16.25. Itu kan Itu miniseri. miniseri, syuting dulu baru tayang. Oh. Habisin berapa per 15, Per 15 episode. Per 15 episode. Tapi kalau misalnya nih ya, seandainya ya Genta Buana tuh bangkit lagi, pada masih mau nggak sih jadi pemain Genta Buana? Ya kenapa enggak sih, kenapa kan ada enggak? Karena kemarin sempat bikin kan 2 judul tuh, Pak Budi telepon, ayo dong bantu kita dong. Oh kalau kita disuruh bantu, ya kita pasti bantu karena
awalnya aku masuk film ya di Genta Buana. Tapi berarti lu berdua nih nggak ada yang keberatan kalau dibilang ih pemain Genta Buana nggak? Enggak Enggak, lah, emang kenapa saya harus pemain Genta keberatan? Buana. Emang kita dari situ kok awalnya ya kan. Emang lu keberatan ya? Enggak, gue keberatan karena ada yang gendong tuyul. Asli lo ada ininya juga ya, vlog-vlog yang agak merinding-merinding gimana Kan gitu. pemain awalnya dari pemain Genta Buana, dibilang pemain Genta Buana ya kamu pemain Genta Buana, kayak lo lahir di mana orang Jawa. Ya lo orang Jawa kan, ya orang Jawa gitu. Ya tapi kan kadang-kadang kalau kayak kita di PH mana, itu anak genta gitu. Ya kadang suka risih juga Kita sih. agak risih, cuman Mungkin karena dulu kita nggak ada media gitu kali ya, sosial media, kita nggak pernah Iya, betul, namanya betul, masuk infotainment. Iya. karena nggak boleh kan dulu sama. Iya, makanya mungkin memang strategi Pak Budi kan seperti itu ya. Iya, strateginya biar honor gak naik dagang. Iya, benar. Strategi dagang ya kan. Jadi apa pemainnya nggak boleh hits gitu Iya, ya. kalau lo hit, lo keluar, lo Harga cari udah lagi beda, baru. Cong. Harga beda dong. Iya benar. Kayak kemarin lah, negonya juga gitu kan. Saya kan udah hit Pak Budi. Jadi mau berapa? Ini nego kan. Iya. Kalau dulu kan nggak bisa apa-apa. Iya benar. Ya, tapi Ya, terima tapi kasih lah. itulah. Ada pesan nggak buat Pak Budi kalau nonton? Pak Budi sehat-sehat aja. Sehat selalu. Ayo bikin produksi lagi. Ajak saya. Semangat Jangan dong, kapok Min. gitu ya kan. Genta Buana kalau gue tanyain kalau itu pada mau kok ngebantu asal Oh, iya, ya pasti apa dong. namanya. Apalagi ketemu teman-teman lagi ya kan, kumpul-kumpul Iya. lagi. Kangen juga Ya sih ini ya kan. juga karena ada vlog lah kita bisa ngumpul lagi kan. Iya betul, Betul. Jadi Ketemu Fami, silaturahmi. ketemu siapa kayak gitu-gitu. Next Apa mampir-mampir sih? Ya, lagi pasti. dong ya Novi Iya, ya kalau iya, lo nggak iya. sibuk nanti kita bikin vlog berdua ada sama Novi. Wah banyak cerita Sama kita. Yuri kayaknya Sama tuh, Yuri rame-rame ya ya kan. kan. Ya Mahesa terima kasih Sama-sama. loh. Jadi kan ini kalian udah tahu kan ini couple Genta Buana, selain gue sama Ferry ada mereka duluan malah. Ya Iya. kan? Iya. Mereka duluan. Nggak ada rencana punya anak lagi. Pengen sih, gila lo, siapa yang nggak mau Lagi punya program anak, 12 anak lagi. Nggak kebagian 2 kali lagi kali. Tahun 2 ya. Targetnya bukan setahun 2. Lu siap-siap aja. Gue paling seneng kalau ada anak-anak Genta Buana yang lagi hamil karena ada temennya gue melar. Gitu kan menurut lo. Buktinya kemarin aja gue nggak melar-melar ya Iya, kan. Nah, makanya. terus lu suapin gue 2 mangkok. Lu baru anak 1, nanti kalau anak lu 2, 3, nah lu baru. Nah, iya. Kalau lu gendut, gue orang pertama yang paling ngakak, tertawa, terbahak-bahak, you know. Ya Allah, semoga Allah mendengar. Apa Saya sih? tidak Tapi- saya tidak gemuk kan. Bilang dulu Tapi kan emang bentuknya dari dulu ada. pengen gemuk kan. Enggak juga sih Rin. Dulu sih pengen gemuk, Gua tuh susah ya kan, pengen dia udah kayak gemuk pengen Novi. kurus. Karena kalau dia makan banyak tuh nggak gemuk, nggak tahu ususnya lempeng. atau Cacingan, gitu. bencong. Cacingan. Karena gue racunin es mulu dia. Iya, gue dulu. Iya. Sekarang Bener. Aduh, senang banget bisa ngumpul sama Novi. Iya. Next bisa ketemuan lagi sama Iya saya dong, kalau pasti lagi ada dong. itu ya, apalagi kalau ada reuni Genta Buana, mudah-mudahan bisa ngumpul lagi. enggak wacana tapi ya. Jangan wacana dong. Nanti mau reaction juga sama Novi nih, kita nonton FTV yang ada gue, ada Novi, ada Renner tuh yang tik Yang bibir hampir itu 21 tik apa 30 tik itu. sampai dulu Pak Haji Soleh ya, Iya. marah-marah ya. Udah lo sampai udah mau gak usah dialog, lo ngadep Padahal dialognya cuma sedikit tapi gitu di ya. tayangan kelihatan ya. Ada. Lu kayak iya tapi kayak ketawa. Karena ketawa, ya kan. Kira gua nggak ketawa, lu yang ketawa. Terus si Render yang ketawa ganti-gantian deh kan. Ganti-gantian, bocor habis lah pokoknya. Ya, mudah-mudahan bisa ketemuan lagi, bisa silaturahmi lagi. Terima kasih sudah menonton vlog ini. Dipromoin dong, jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di subscribe, apa Like. namanya, di like, Di-like, di komen. Apa nama lu? Erin Gresita. Oh, Erin Erin Gresita, Gresita. channel Erin Gresita. Iya. Terus yang merinding-merinding nggak? Merinding-merinding di Itu dalam khusus juga. malam Jumat. Hari Kamis malam. Oh gitu. Oh. Lo nggak ngajak gue ngebolang? Kita kan sama. Boleh nanti ya. Kita sama. Iya, nanti ya. Kemana kita? Kemana maunya? Iya. Ya, asik. Novi sama gue sama ya, rada-rada itu. Agak-agak mistis Indie gitu home. ya. Kok indie home? Iklan loh, iklan. Kok indie home sih? Coba tolong ya, endorse saya IndiHome. Bukan indigo, indie home ya kan? Oke, terima kasih ya yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.